Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar organisasi, Bapak Muhammad Hanafi SAPMSI, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berada di forum ini untuk mempresentasikan mengenai analisis organisasi. Perkenalkan, saya Henistian Ningsih, NIM 2180-2241037, akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Gojek. Next. Sebelum saya menyampaikan mengenai analisis saya, pertama-tama saya akan menjelaskan dan memberikan sedikit gambaran terkait dengan Gojek. Jadi Gojek ini didirikan oleh Nadiem Makarim dan juga Kevin Alui atas dasar keresahan yang terjadi dan dialami oleh Nadiem Makarim. Jadi pada tahun 2010 lalu Nadiem Makarim bekerja di perusahaan lain dan Nadiem Makarim selalu menggunakan ojek setiap hari untuk menerobos kemacetan yang ada di Jakarta. Kemudian suatu hari Nadiem Makarim itu memperhatikan bahwa waktu yang digunakan oleh tukang ojek itu akan terbuang ketika ia hanya mangkal dan menunggu para penumpang. Jadi pendapatannya juga tidak bisa optimal. Akhirnya Nadiem Makarim tergerak hatinya untuk membuat sebuah aplikasi bernama Gojek yang nantinya akan menjadi fasilitator antara pengemudi dengan penumpangnya sehingga akan lebih mengefisiensikan waktu untuk menunggu penumpang dan bisa memaksimalkan penghasilan dari tukang ojek. Kemudian ini terdapat visi dan misi dari Gojek. Untuk visinya, yang pertama adalah untuk memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Kemudian yang kedua, memberi kemudahan bagi masyarakat, khususnya itu dalam hal kurir, dalam hal transportasi, belanja, dan juga pembayaran online. Kemudian untuk menyejahterakan tukang ojek. Dan misinya adalah yang pertama, menjadi acuan untuk kepatuhan transportasi di Indonesia. Yang kedua, memberikan layanan prima kepada para pelanggan. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan yang luas. Dan yang keempat, memberikan kepedulian sosial. Dan yang terakhir adalah menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak. Next. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pokok yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama mengenai konsep Gojek, dilanjutkan dengan prinsip Gojek, dilanjutkan dengan 6 elemen struktur Gojek, kemudian ada tipe Gojek, ada strukturnya, kemudian komunikasi, perilaku Gojek, dan Gojek development atau pengembangan dari Gojek. Next. Nah, ini merupakan pembahasan pertama saya, yaitu konsep Gojek. Jadi berdasarkan analisis saya, konsep Gojek itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada proses Gojek, dan yang kedua ada tipe struktur Gojek. Jadi di sini saya akan memulai membahasnya dari proses Gojek. Yang pertama adalah penentuan dan klasifikasi aktivitas. Jadi di sini Gojek telah menentukan apa saja aktivitas yang akan dilakukan dalam organisasi. Jadi berdasarkan beberapa penelitian, saya bisa menyimpulkan bahwa klasifikasi dari aktivitas yang dilakukan Gojek itu berkaitan dengan transportasi, yaitu melalui ojek online. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, aktivitasnya itu bertambah, yaitu ke ranah pembayaran, makanan, belanja, bisnis, dan juga hiburan. Kemudian untuk yang kedua ini terdapat pengelompokan kegiatan departemen. Nah, kegiatan departemen ini yang dimaksud adalah adanya pembagian bagian-bagian di dalam Gojek sendiri. Misalnya berdasarkan pada struktur Gojek di regional itu terdapat pembagian departemen menjadi 4 bagian. Yang pertama terdapat keuangan, yang di dalamnya itu terdapat akuntan dan manajer keuangan. Yang kedua terdapat marketing. Di dalam departemen marketing itu terdapat sales, administrator, dan juga customer service, serta manajer marketing. Kemudian yang ketiga terdapat IT. IT itu di dalamnya berisi mengenai bagaimana mengelola aplikasi Gojek yang dikelola oleh programmer dan juga pegawai dari IT-nya. Selain itu terdapat pula manajer IT. Kemudian yang terakhir itu terdapat departemen tukang ojek. Nah, departemen tukang ojek ini dikepalai oleh seorang manajer tukang ojek yang di mana manajernya ini mengatur kurir dan juga driver ojek. Kemudian
Yang ketiga, terdapat penugasan, wewenang, dan tanggung jawab. Jadi di sini wewenang dan tanggung jawab yang dimaksud adalah wewenang dan tanggung jawab untuk masing-masing bagian dan masing-masing jabatan. Misalnya untuk jabatan manajer keuangan. Jadi manajer keuangan itu beliau mengelola dan mengarahkan karyawan yang berada di bawahnya mulai dari merencanakan, kemudian mengelola, kemudian membuat laporan sampai kepada melaporkan kepada atasannya. Nah, kemudian untuk kewenangan dan tanggung jawab dari karyawannya sendiri adalah mengelola keuangannya sesuai dengan arahan dari manajer keuangan. Kemudian untuk marketing itu tanggung jawabnya berada pada bagaimana caranya untuk memperluas jangkauan dari Gojek. Kemudian selain itu untuk bagian marketing ini juga berhubungan dengan iklan, baik itu melalui YouTube, Instagram, maupun televisi. Kemudian ada yang dari IT. Kalau wewenang dan tanggung jawab di IT ini berhubungan dengan bagaimana menciptakan dan terus memperbaiki aplikasi Gojek hingga tercipta sebuah aplikasi yang hebat, aplikasi yang satu untuk semua kegiatan itu bisa. Kemudian kita pernah ya setiap ada beberapa waktu itu terdapat update dari Gojek. Nah, update-update itu yang menciptakan adalah bagian dari IT ini. Jadi IT ini intinya dia adalah mengelola bagaimana operasional dari aplikasi Gojek. Kemudian ada tukang ojek. Nah, untuk bagian departemen tukang ojek ini mereka akan mengurusi bagaimana memberikan pelayanan prima kepada para pelanggan. Kemudian selanjutnya yang keempat ini ada koordinasi. Jadi koordinasi di sini yang dimaksud itu adalah bagaimana manajer itu memberikan arahan kepada bawahannya, memberikan arahan kepada para karyawannya, dan karyawan itu menerima arahan dari atasan, kemudian melaksanakan apa tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Jadi inti dari koordinasi ini adalah individu satu dengan individu yang lain itu mereka tidak terpisah, tetapi mereka saling bekerja untuk mencapai tujuan dari Gojek. Kemudian yang kelima ini ada kebijakan. Untuk kebijakan di sini yang dimaksud adalah aturan untuk masing-masing departemen. Nah, kebijakan ini dia bisa berupa aturan yang disepakati atau keputusan yang disepakati dari manajer dan juga karyawannya, dan juga bisa berupa aturan internal yang hanya Gojek yang tahu, sehingga tidak ada media sosial yang memberitakan mengenai peraturannya, karena itu termasuk rahasia perusahaan. Next. Baik, nah konsep yang kedua ini adalah tipe struktur Gojek. Nah, dapat kita saksikan bersama bahwa struktur Gojek itu terbagi menjadi dua macam. Di sana ada pusat dan juga ada regional. Nah, kalau yang di pusat ini ada shift eksekutif, ada shift branding, ada shift produk. Nah, kalau berdasarkan hasil analisis saya, tipe struktur Gojek ini masuknya dalam tipe lini dan staff. Lini, bisa dikatakan lini karena di bagian regional ini terdapat pembagian departemennya menjadi 4 bagian, yaitu ada manajemen IT atau information dan teknologi, kemudian ada marketing, kemudian ada finansial, dan juga ada tukang ojek. Jadi di sini ada pembagian departemen, makanya saya menyebutnya dengan lini. Kemudian yang di sebelah kiri, ini saya menyebutnya dengan staff, karena ini terdapat shift eksekutif, shift finansial, kemudian human resource, shift teknologi, shift product, dan shift branding. Ini para bagian-bagian di One Direction ini, mereka adalah orang-orang yang merupakan investor besar dan pemegang saham yang besar dalam Gojek. Jadi mereka itu pekerjaannya adalah memberikan nilai, kritik, saran, dan pertimbangan bagi si direkturnya ini. Jadi nanti ketika direktur akan membuat sebuah keputusan, maka jajaran staf yang di sebelah kiri ini akan memberikan pertimbangan. Next. Oke, selanjutnya ini adalah pembahasan mengenai elemen struktur Gojek. Jadi Gojek itu elemennya itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada desain job, ada departementalisasi pekerjaan, ada hubungan pelaporan, ada distribusi kekuasaan, pengkoordinasian aktivitas, dan juga perbedaan posisi. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada desain job atau desain pekerjaan. Jadi setiap jabatan atau setiap pekerjaan yang ada di Gojek itu dia punya ciri-ciri, punya deskripsi pekerjaan, dan juga punya indikator keberhasilan yang berbeda-beda. Saya akan memberikan satu contohnya. Salah satu contoh yang digunakan ini adalah dipegang oleh manajer keuangan dari salah satu cabang Gojek. Nah, manajer keuangan ini
tugas yang dipakai itu dia adalah yang pertama itu merencanakan bagaimana pengelolaan keuangan dalam cabang Gojek. Nah, setelah dilakukan perencanaan itu, maka si manajer keuangan akan meminta persetujuan kepada wakil direktur yang ada di cabang tersebut. Setelah disetujui, maka rencana keuangan ini akan digunakan sebagai acuan dalam periode tertentu. Setelah selesai, kemudian dibuatkan sebuah laporan dan laporannya itu dipertanggungjawabkan kepada wakil direkturnya. Nah, dari sini dapat saya ambil analisisnya bahwa bentuk pertanggungjawaban atau bentuk dari pelaporannya itu adalah pada bagian memberikan laporannya kepada atasan. Jadi indikator keberhasilannya itu ketika seorang manajer itu bisa melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan juga pertanggungjawaban atas pekerjaannya. Kemudian yang kedua ada departementalisasi pekerjaan. Departementalisasi ini hampir sama dengan apa yang sudah saya jelaskan di depan, bahwa dalam Gojek itu terdapat beberapa bagian-bagian dalam struktur organisasinya, seperti marketing, kemudian ada IT, kemudian ada manajemen tukang ojek, dan juga ada keuangan. Jadi mereka dibagi berdasarkan pada kebutuhan fungsional perusahaan. Karena perusahaan itu membutuhkan manajemen keuangan, bagaimana pemasarannya, kemudian pengelolaan aplikasinya, dan juga pengelolaan tukang ojeknya. Yang ketiga itu terdapat hubungan pelaporan. Nah, hubungan pelaporan ini berkaitan juga dengan desain job. Kalau hubungan pelaporan itu intinya adalah setelah seorang karyawan atau seorang manajer itu mendapatkan pekerjaan, maka pekerjaan yang sudah dilakukan itu dibuatkan laporan, kemudian dipertanggungjawabkan. Nah, hubungan pelaporan ini maksudnya adalah pelaporan dari bagian bawah kepada atasnya. Sebagai contohnya, saya akan memberikan contoh di bagian marketing. Nah, sales, contohnya adalah seorang sales. Jadi setelah dia melaksanakan iklan, misalnya membuat iklan melalui YouTube atau melalui televisi atau melalui Gram, maka hasil iklannya itu akan disampaikan kepada manajer marketing. Apa impact dari setelah adanya peluncuran iklan? Kemudian disampaikan kepada marketing. Nah, setelah manajer marketing menerima laporannya, baru manajer marketing itu melaporkan kembali kepada wakil direktur di masing-masing cabang. Kemudian wakil direktur di masing-masing cabang itu melaporkannya kepada direktur Gojek di pusat. Kemudian yang keempat ini terdapat distribusi kekuasaan. Jadi distribusi kekuasaan di sini yang dimaksud adalah bagaimana pembagian kekuasaan atau pengambilan keputusan dalam Gojek. Jadi Gojek itu mengambil sebuah sistem yang bernama sentralisasi dan juga desentralisasi. Jadi ada sebagian wewenang atau kekuasaan yang dipegang sendiri oleh direktur, tapi ada juga sebagian wewenang atau kekuasaan yang dialirkan kepada bawahnya. Jadi misalnya, ada pengambilan keputusan. Keputusan itu diambil dan ditetapkan oleh direktur. Namun, pelaksanaannya nanti kekuasaannya akan diturunkan kepada wakil direktur di masing-masing cabang. Nah, wakil direktur nanti akan memberikan kekuasaan pula kepada masing-masing manajer. Akan tetapi ketika sudah sampai di manajer, kekuasaannya itu semakin kecil karena kalau untuk manajer kekuasaannya itu hanya sebatas pada bidang atau departemen yang dipegangnya. Kemudian yang kelima, ini terdapat pengkoordinasian aktivitas. Nah, pengkoordinasian aktivitas ini maksudnya adalah ketika dalam sebuah organisasi itu kan ada departemen yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya ada marketing, IT, keuangan, dan sebagainya. Nah, di dalam departemen itu antara satu individu dengan individu lain, antara karyawan dengan manajernya itu bekerjanya melalui koordinasi dan komunikasi. Bagaimana bisa menciptakan lingkungan kerja yang oke, dan bagaimana nanti pekerjaan yang dilakukan karyawan itu bisa sesuai dengan tujuan dari organisasi. Jadi nantinya koordinasi ini akan berujung kepada sinkronnya rencana dengan apa yang dilaksanakan oleh karyawan dalam Gojek itu sendiri. Kemudian yang keenam ini terdapat perbedaan posisi. Nah, perbedaan posisi ini yang saya maksudkan adalah adanya sisi staf dan juga lini. Nah, balik lagi ke depan tadi ada penjelasan saya mengenai lini dan staf. Kalau untuk bagian staf itu adalah orang-orang yang berpengaruh dalam lingkungan Gojek. Jadi maksudnya orang berpengaruh itu karena staf itu tugasnya memberikan kritik, saran, pertimbangan kepada direktur
Nah, kenapa mereka memberikan kritik dan saran? Karena orang-orang yang menduduki posisi staff adalah orang-orang yang berpengaruh. Ada CEO, kemudian ada chief branding, ada chief product. Orang-orang yang mengisi jabatan ini adalah orang yang memiliki saham besar atau merupakan investor besar dalam Gojek, sehingga mereka juga punya wewenang yang besar di dalam lingkungan Gojek. Kemudian ada juga tadi bagian yang saya sebutkan yaitu lini. Nah, posisi lini ini diambil oleh posisi orang-orang yang sebagai pekerja. Misalnya ada manajer dan ada karyawan. Nah, manajer dan karyawan ini disebut lini karena mereka juga terbagi berdasarkan beberapa departemen. Jadi mereka disebut lini karena mereka sebagai pelaksana atas apa kegiatan yang sudah direncanakan oleh Gojek. Demikian yang terkait elemen. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya ini terdapat tipe Gojek. Jadi berdasarkan analisis saya, bahwa Gojek itu termasuk perusahaan yang terbentuk dalam bentuk perseroan terbatas atau LLC, Limited Liability Company. Jadi dalam Gojek itu kontrol dalam organisasinya itu dilakukan oleh orang-orang yang mendirikan Gojek dan juga para direksinya atau para komisarisnya. Jadi misalnya nih, Gojek itu didirikan oleh Nadiem Makarim dan Kevin Alwi. Kontrolnya itu tidak hanya dilakukan oleh dua orang ini, tetapi juga dilakukan oleh para investornya. Di sini saya mencatat ada banyak sekali investor yang ikut mengelola Gojek, tetapi saya hanya menyebutkan 3, yaitu ada Presiden Direktur dari Astra International, kemudian ada CEO Blibli, dan ada Direktur dari Tobabara. Nah, sosok-sosok tersebut adalah sosok yang menginvestasikan banyak aset kepada Gojek. Kemudian Gojek ini juga sudah terdaftar dalam Sekretariat Negara, jadi sudah resmi dengan atas nama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Kemudian, setelah Gojek melakukan operasional, akan terdapat keuntungan atau kerugian. Ketika terdapat keuntungan, maka keuntungannya itu akan dibagi berdasarkan pemegang sahamnya. Siapa yang sahamnya besar, maka dia akan mendapatkan keuntungannya juga besar. Kalau sahamnya sedikit, maka keuntungannya juga lebih sedikit. Kemudian, ada satu hal yang penting, yaitu kerugian. Ketika terdapat kerugian, di sini aset pribadi di luar perusahaan, jadi aset para pemegang saham, aset pribadinya, itu tidak akan hilang. Ketika terjadi kerugian, nantinya para pemegang saham dan investor itu hanya akan kehilangan aset yang mereka investasikan kepada Gojek. Jadi aset pribadi mereka akan aman, kayak uang tabungan, rumah, dan lain-lain tidak bisa diklaim untuk menutupi hutang dan sebagainya. Next. Nah, yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai struktur Gojek. Jadi kembali lagi bahwa struktur Gojek itu ada struktur pusat dan ada struktur regional. Kalau yang di struktur pusat ini ada chef eksekutif, chef branding, kalau yang regional dibagi berdasarkan departemen-departemen. Kemudian berdasarkan analisis saya, kalau yang struktur di pusat itu dia masuknya pada hierarki fungsional. Nah, hierarki, saya menyebutnya hierarki itu karena ada panah-panah yang menurun ke bawah itu kayak menunjukkan rantai akan menunjukkan rantai pertanggungjawaban seperti itu. Nah, kemudian fungsional itu karena untuk bagian pusat itu dia dibagi ada eksekutif, ada finansial, ada kepegawaian, ada teknologi, ada produk dan juga ada brandingnya. Jadi saya menyimpulkan bahwa struktur Gojek yang di pusat ini termasuk dalam hierarki fungsional. Kemudian yang di sebelah kanan, ini ada struktur Gojek di regionalnya. Struktur Gojek yang di regional ini saya masukkan dalam kategori hierarki, geografi, dan fungsional. Saya menyebutnya hierarki itu karena ada panah-panahnya juga, kayak ada rantai pertanggungjawaban dan rantai tugas wewenang. Kemudian saya menyebutnya dalam bentuk geografi itu karena regional. Yang dinamakan regional ini karena letaknya itu berupa cabang. Misalnya kalau Gojek itu punya cabang di Semarang, Surakarta, dan juga Jogja. Nah, masing-masing cabang tersebut dia punya struktur yang sama seperti ini juga. Makanya saya menyebutnya dengan geografi. Kemudian ada juga ini fungsional. Nah, fungsional karena di dalam struktur regional ini terbagi menjadi 4 departemen, yaitu departemen taksi, kemudian departemen keuangan, ada juga marketing, ada juga tentang IT. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip Gojek. Prinsip Gojek ini terbagi menjadi 14 prinsip. Saya akan menjelaskan satu persatu.
Jadi prinsip yang pertama ini ada prinsip kesatuan tujuan. Jadi Gojek itu memiliki beberapa tujuan atau visi. Saya akan menyebutkannya. Yang pertama ada transportasi. Jadi Gojek itu tujuannya adalah untuk memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, kemudian memberikan kemudahan bagi kehidupan masyarakat, menyejahterakan para tukang ojek, dan juga membantu UMKM. Nah, terkait dengan tujuan yang ini, maka seluruh individu dan seluruh orang yang berada di dalam Gojek itu akan berusaha untuk menyatukan tekad dan usaha mereka demi mencapai tujuannya. Nah, terkait dengan tujuan ini, Gojek itu memiliki 3 pilar yang sejak pertama kali berdiri sampai sekarang masih dipegang, yaitu cepat, inovatif, dan juga dampak sosial. Cepat itu artinya setiap ada pelanggan itu harus dilayani dengan cepat. Yang kedua, inovatif, yaitu setiap hari, setiap waktu itu dilakukan perbaikan dan perbaikan terkait dengan Gojek agar nantinya bisa mewujudkan segala tujuannya dan bisa berkembang menjadi organisasi yang besar. Kemudian dampak sosial. Dampak sosial di sini yang dimaksud adalah terkait dengan pengangguran, kemacetan, dan juga ekonomi. Untuk pengangguran itu, Gojek nanti targetnya adalah bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia, kemudian bisa mengurangi angka kemacetan karena nanti ada beberapa kendaraan Gojek seperti mobil yang akan mengangkut banyak orang sehingga bisa mengurangi tingkat kemacetan di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ekonomi itu berkaitan dengan UMKM. Jadi Gojek ini seperti mendukung adanya UMKM yang berjualan melalui aplikasi Gojek. Yang kedua itu ada prinsip spesialisasi. Nah, prinsip spesialisasi ini artinya adalah dalam Gojek itu terdapat spesialisasi tersendiri. Misalnya nih, ada jabatan direktur. Nah, direktur itu adalah orang-orang terpilih atau orang-orang yang berkaitan dengan pendirian Gojek. Jadi direktur hanya akan dipegang oleh orang-orang yang berpengaruh di dalam Gojek. Kemudian untuk manajer, misalnya manajer keuangan itu hanya akan dipegang oleh orang-orang yang memiliki kemampuan manajerial di dalam mengelola keuangan Gojek. Begitu pula dengan manajer marketing, yang dia hanya akan dipegang oleh orang yang memiliki keahlian di dalam mengelola dan mengembangkan marketing Gojek. Kemudian selanjutnya ini ada prinsip koordinasi. Nah, prinsip koordinasi di sini maksudnya adalah dalam departemen tadi terdapat sebuah komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, setelah dalam departemen itu koordinasinya oke, kemudian koordinasi selanjutnya adalah antara manajer, wakil direktur, dengan direktur. Jadi antara para pemegang jabatan ini mereka juga saling berkoordinasi bagaimana bisa melaksanakan rencananya agar sesuai dengan tujuan Gojek. Kemudian selanjutnya ada otoritas. Jadi otoritas itu bisa disebut dengan kekuasaan atau pengambilan keputusan. Nah, semakin tinggi otoritas, itu akan semakin tinggi tingkat kekuasaan yang dimiliki. Misalnya, kalau untuk manajer, itu otoritas dan kekuasaan mengambil keputusan itu hanya sebatas pada departemen yang dipegang. Kemudian naik lagi kepada wakil direktur. Nah, wakil direktur itu dia akan bertanggung jawab kepada pengelolaan Gojek yang berada di cabangnya sendiri. Kemudian naik lagi ke ranah direktur. Kalau direktur itu lebih kepada dia itu bertanggung jawab dalam operasional keseluruhan organisasi Gojek, baik di pusat maupun di cabang. Kemudian untuk yang bagian komisaris atau dewan direksi, pemegang saham itu nanti mereka otoritasnya lebih kepada mempengaruhi dan memberikan pertimbangan kepada direktur dalam menentukan hal-hal terkait dengan Gojek. Kemudian ada prinsip tanggung jawab. Jadi di sini prinsip tanggung jawab itu intinya adalah ketika seseorang, baik itu karyawan ataupun manajer ataupun wakil direktur, diberikan tugas. Nah, orang-orang ini akan melakukan pekerjaannya itu dengan bertanggung jawab. Bagaimana apa yang sudah ditugaskan itu bisa dilakukan dengan baik, kemudian dipertanggungjawabkan kepada orang yang memberikan tugasnya. Yang selanjutnya ini berkaitan juga dengan tanggung jawab ya, itu ada pendelegasian. Nah, pendelegasian di sini maksudnya adalah pemberian tugas. Jadi ada pemberian tugas dari atasan kepada bawahan. Gini, kamu melakukan ABC, gitu. Nah, jadi tugas yang ABC tadi harus dilakukan oleh orang yang diberi wewenang. Nah, pendelegasian ini nantinya akan menimbulkan tanggung jawab, di mana orang yang memberikan tugas kepada
Misalnya si A yang berikan tugas, kemudian si B yang menerima. Nah, si B ini nanti harus bertanggung jawab, harus melaksanakan tugasnya, dan mempertanggungjawabkan atau melaporkan hasil tugasnya kepada si A selaku pemberi tugas, seperti itu. Kemudian efisiensi. Jadi berdasarkan situs website yang saya ambil dari Google itu terdapat beberapa sumber daya yang digunakan dalam operasional Gojek. Yang pertama adalah teknologi, yaitu berupa aplikasi. Yang kedua manusia, yang ketiga waktu, dan yang keempat biaya. Jadi di dalam pengelolaan sumber daya ini harus benar-benar efisien dan hemat agar nantinya itu pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan itu tidak boros dan tidak membuang-buang biaya serta waktu dan tenaga juga. Jadi nantinya prinsip efisiensi ini akan berdampak kepada tercapainya tujuan dari Gojek sendiri. Kemudian ada prinsip kesatuan komando. Nah, prinsip kesatuan komando ini maksudnya adalah ketika terdapat pemberian wewenang dari atasan kepada bawahan, maka ketika bawahan itu mendapati sebuah kesulitan, atasan itu harus mampu memberikan komando atau perintah kepada bawahannya. Nah, dalam memberikan perintah ini seharusnya juga dalam Gojek sendiri sudah menerapkan ketika memberikan perintah itu perintahnya satu. Jadi ketika bawahan bertanya, itu tidak ada simpang siur atau kesalahpahaman, sehingga komando yang diberikan itu bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Kemudian selanjutnya ada prinsip rentang kendali. Nah, rentang kendali yang diambil Gojek itu bernama prinsip rentang kendali melebar. Melebar ini maksudnya adalah Gojek itu kan dia punya banyak sekali cabang. Jadi tidak mungkin manajer akan mengecek dan mengawasi semua karyawannya satu persatu setiap hari dan setiap waktu. Jadi prinsip rentang kendali melebar ini maksudnya adalah pengawasan dan pengarahan yang diberikan oleh manajer kepada bawahannya itu akan dilakukan dalam beberapa waktu sekali. Jadi tidak setiap hari, tidak setiap waktu, seperti itu. Jadinya meskipun tidak setiap hari, setiap waktu dilakukan pengawasan, akan menimbulkan tanggung jawab kepada masing-masing karyawan. Kemudian selanjutnya terdapat prinsip keseimbangan. Nah, keseimbangan di sini yang dimaksud adalah keseimbangan dalam wewenang atau otoritas. Jadi, ketika seorang direktur itu memiliki sebuah otoritas, maka dia akan mengambil setengah otoritasnya untuk dikerjakan sendiri, misalnya untuk memutuskan sebuah keputusan, dan sebagian yang lain akan diberikan kepada bawahannya, yaitu sebagai bentuk pelaksanaan dari keputusannya. Jadi di sini terdapat keseimbangan antara sentralisasi dan juga desentralisasi. Kemudian prinsip selanjutnya adalah prinsip komunikasi. Jadi dalam Gojek itu komunikasinya sebenarnya sangat luas dan banyak. Saya akan memberikan sedikit pokok-pokoknya saja, kemudian nanti akan saya jabarkan pada slide selanjutnya. Nah, komunikasi di Gojek ini terbagi menjadi 5 macam. Ada komunikasi bisnis, komunikasi informal, komunikasi interpersonal, komunikasi ke bawah, dan komunikasi ke atas. Kemudian untuk prinsip selanjutnya adalah kemampuan pribadi. Nah, untuk prinsip kemampuan pribadi ini berhubungan juga dengan spesialisasi. Jadi, orang-orang yang ada di dalam Gojek itu dia memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Misalnya, orang yang bekerja di departemen IT, maka dia akan memiliki kemampuan untuk melakukan programmer atau memiliki kemampuan di dalam mengelola dan memanajemen aplikasi Gojek. Seperti itu. Kemudian ada juga misalnya pegawai Gojek di salah satu departemen keuangan yang dia bekerja sebagai akuntan. Nah, kemampuan yang dimiliki adalah kemampuan di dalam mengelola keuangan dari Gojek sendiri. Kemudian prinsip selanjutnya adalah prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip fleksibilitas ini berdasarkan analisis saya berkaitan pula dengan struktur organisasi. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Gojek sekarang sudah menjadi perusahaan besar di Indonesia. Nah, oleh karena itu, prinsip fleksibilitas ini berkaitan dengan strukturnya. Struktur organisasi yang tadi ada pusat, ada regional, itu merupakan struktur yang tetap. Jadi, meskipun terdapat cabang baru, maka nanti strukturnya tidak akan berubah. Struktur pusatnya tetap seperti itu, kemudian struktur di cabang juga akan sama, hanya saja mungkin akan ada perubahan orang-orang yang menjabat di dalam strukturnya. Kemudian fleksibilitas ini juga berkaitan dengan keterbukaan terhadap kritik dan juga saran. Nah, jadi Gojek itu memiliki customer service, memiliki kolom komentar di aplikasi Google Play itu, makanya di sana itu terdapat sebuah forum yang memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk memberikan kritik dan saran kepada Gojek.
Nah, oleh karena itu, fleksibelnya nanti ketika terdapat kritik dan saran yang kira-kira mendukung dan membantu untuk performa Gojek yang lebih oke, maka akan diambil sehingga Gojek itu sifatnya fleksibel. Kemudian, ini terdapat pula kesederhanaan, prinsip kesederhanaan. Nah, prinsip yang saya maksud itu adalah Gojek itu memiliki banyak sekali cabang di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, kesederhanaan yang saya maksud itu adalah level manajerialnya. Jadi, levelnya itu tidak semakin banyak, tidak semakin bertingkat-tingkat, tetapi levelnya itu lebih kesederhana karena ada di atas itu ada level untuk staff, orang-orang pemegang saham dan orang-orang yang berpengaruh dalam Gojek, kemudian ada direktur, kemudian ada wakil direktur untuk masing-masing cabang, kemudian ada manajer dan ada karyawan. Nah, untuk struktur seperti itu adalah struktur yang sangat mudah dipahami sehingga nantinya tingkat pertanggungjawaban dan tingkat arahan itu lebih mudah seperti itu. Kemudian next. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan terkait dengan komunikasi Gojek. Seperti yang saya janjikan di depan tadi bahwa saya akan menjelaskan mengenai komunikasi secara lebih rinci. Jadi komunikasi Gojek itu terbagi menjadi 5 macam. Ada komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi bisnis, informal, dan interpersonal. Saya akan memulai membahasnya mulai dari komunikasi ke bawah. Nah, komunikasi ke bawah ini maksudnya adalah bagaimana komunikasi dari atasan kepada bawahan. Nah, berdasarkan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Parang dan Mayangsari pada tahun 2018, berdasarkan survei yang mereka lakukan, komunikasi ke atas dan ke bawah, komunikasi dari atas ke bawah dari Gojek itu sudah berjalan dengan baik. Jadi, di dalam Gojek itu penyampaian tujuan, sikap, pendapat, informasi, dan pengumuman serta arahan dari atasan kepada bawahan itu berlangsung secara oke, secara optimal. Kemudian info-infonya juga valid dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian terdapat pula kritik dan saran yang diberikan dari atasan kepada bawahan itu ternyata menggunakan media elektronik berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Korbavo pada tahun 2017. Jadi intinya Gojek itu memiliki komunikasi ke bawah yang oke dan komunikasi ini menyebabkan anggota-anggotanya bisa optimal di dalam bekerja. Kemudian komunikasi yang kedua adalah komunikasi ke atas. Jadi komunikasi ke atas ini maksudnya adalah komunikasi yang dilakukan dari karyawan tingkat bawah kepada atasannya. Nah, jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Parama dan Mayangsari juga pada tahun 2018 itu mengatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh karyawan Gojek kepada manajernya itu sudah berlangsung dengan baik. Jadi manajernya itu dia menerima kritik, menerima saran dan juga pendapat serta aduan dari bawahannya dengan baik. Kemudian berdasarkan penelitian dari Korbavo juga bahwa terdapat seorang driver yang merasa ada sesuatu yang mengganggu di dalam pekerjaannya di lapangan dan dia mengadukan keluhannya itu melalui aplikasi email, WA dan juga Twitter kepada manajernya. Kemudian manajernya itu benar-benar menerima dan memberikan jalan keluar atas permasalahannya tersebut. Kemudian untuk komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis yang dilakukan Gojek ini bisa berupa rapat, kemudian ada telepon, dan juga pengiriman surat menyurat menggunakan email. Sebagai contohnya itu ketika melakukan merger dengan Tokopedia. Nah, ketika melakukan merger itu terdapat komunikasi yang digunakan yaitu melalui rapat, kemudian melalui telepon, dan juga melalui aktivitas berkirim surat menggunakan email. Kemudian, selain itu berdasarkan laman kompas.com, Nadiem Makarim selaku orang yang berpengaruh juga sebelum ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim itu memberikan sebuah strategi dalam bersaing dengan aplikasi teknologi lainnya. Nah, jadi di sini strategi yang diambil Gojek adalah merangkul pesaing. Nah, merangkulnya itu dalam bentuk 3 langkah. Yang pertama, meredam konflik. Jadi Gojek berusaha untuk menghindari konflik dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Yang kedua adalah memperkenalkan produk Indonesia, bagaimana kita bisa bangga menggunakan produk Indonesia. Dan yang ketiga adalah alternatif menjadi kunci. Jadi strategi yang ketiga ini berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan Gojek agar nanti bisa berpengaruh kepada kehidupan masyarakat.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi informal. Nah, komunikasi informal ini adalah komunikasi yang dilakukan di luar jam kerja. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Parama dan Mayang Sari pada tahun 2018, komunikasi informal Gojek itu dilakukan oleh para karyawan di luar jam kerja. Jadi ketika para karyawan sedang beristirahat, itu mereka kayak menggosip, kemudian bercanda, kemudian bercerita dan ngobrol-ngobrol yang intinya itu di luar pekerjaan. Jadi mereka kayak bercerita dengan teman-temannya. Kemudian selain bertemu secara offline, mereka juga membicarakan atau bercanda atau bahkan menggosip itu melalui grup WA. Selanjutnya, tujuan mereka melakukan komunikasi informal ini adalah untuk meningkatkan rasa kebersamaan, kekerabatan, kekeluargaan, sehingga nantinya ketika bekerja itu mereka lebih akrab dan lebih oke, serta lebih optimal di dalam menjalankan kerjasama dan juga koordinasi. Kemudian yang terakhir, komunikasi interpersonal. Kalau komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang dilakukan antara satu orang dengan orang lain, atau bisa lebih dari 2 orang. Jadi komunikasi interpersonal ini bisa berupa rapat rutin, kemudian bisa berupa koordinasi, atau misalnya meminta arahan kepada karyawan, meminta arahan kepada manajer ketika karyawan mendapati kesulitan, dan bisa juga berupa manajer yang memberikan penugasan kepada sekelompok karyawannya. Oke, next. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perilaku Gojek. Jadi berdasarkan analisis saya menyimpulkan bahwa Gojek itu termasuk sistem model. Karena Gojek itu sangat memperhatikan yang pertama struktur. Seperti di awal yang saya jelaskan bahwa Gojek itu memiliki struktur yang berbentuk hierarki fungsional dan regional. Nah, jadi struktur yang diambil Gojek itu memang sudah disesuaikan dengan keadaan dan kondisi Gojek saat ini, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Gojek sangat memperhatikan lingkungan kerja. Hal ini dibuktikan pada laman yang bernama mix.co.id. Laman ini berisi mengenai GoFood yang memiliki rencana untuk mengembangkan aplikasinya bagaimana agar GoFood ini nanti bisa menjadi aplikasi pesan makanan yang paling oke di Indonesia. Nah, jadi ternyata mereka membangun sebuah tim yang terdiri dari 22 orang. Nah, nantinya itu timnya itu nanti dikoordinasikannya melalui meeting. Nah, meetingnya itu dilakukan selama 2 minggu sekali. Kemudian dalam meeting itu setiap orang diberi kesempatan untuk menunjukkan bakat, kritik, saran, dan kemampuan lainnya agar nanti bisa menciptakan inovasi dan kreativitas di dalam mengembangkan aplikasi GoFood. Kemudian selain melakukan meeting ada juga outing. Jadi outing yang dimaksud itu kayak setiap ada hari libur, beberapa hari libur sekali mereka melakukan jalan-jalan bersama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kebersamaan dan kerjasama serta kekeluargaan agar nantinya saat bekerja mereka bisa bekerja dengan fresh dan juga bisa melakukan kerjasama dengan optimal. Nah, selain dengan adanya meeting dan outing tadi, dari pihak Gojek sendiri juga berusaha untuk mewujudkan keinginan pribadi atau keinginan individu dari para karyawannya. Yaitu Gojek itu memberikan sebuah kepuasan dalam bentuk gaji, promosi, dan juga tunjangan. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan Gojek. Nah, pada pengembangan Gojek kali ini saya akan menjelaskan pertama-tama mengenai komponen. Yang pertama ini terdapat diagnosis masalah. Nah, terkait dengan yang pertama ini, terkait dengan diagnosis masalah ini, berdasarkan pada kasus yang diangkat dari laman bisnis.tempo.co.id, diagnosis masalah yang ada adalah para pengemudi GoSend itu mengeluhkan jika penghasilan mereka turun selama adanya pandemi, karena ada beberapa UMKM atau ada beberapa toko makanan yang tutup karena adanya PPKM. Nah, kemudian masuk ke step yang kedua itu ada umpan balik dan penilaian. Jadi dari pihak divisi GoSend sendiri kemudian melakukan mencari sebuah informasi yang nantinya akan dijadikan bahan untuk perencanaan. Jadi dari pihak divisi GoSend sendiri meminta informasi valid kepada para pengemudi GoSend, kira-kira apa masalahnya, apa penyebabnya, dan kemudian akan dijadikan bahan untuk melakukan perencanaan. Nah, jadi berdasarkan umpan balik dan penilaiannya itu dapat diambil sebuah penyebab, yaitu ada UMKM yang tutup, kemudian
menyebabkan pesanan-pesanan yang dari Gosen itu akan menurun sehingga omsetnya para pengemudi itu menjadi turun. Oleh karena itu para pengemudi Gosen ini berharap bahwa akan ada tindakan dari pihak manajemen untuk memperbaiki penghasilan mereka. Kemudian masuk ke komponen yang ketiga itu terdapat perencanaan. Berdasarkan umpan balik dan penilaian tadi, akhirnya dari pihak divisi Gosen sendiri melakukan perencanaan untuk mengganti sistem penghasilan dengan sistem insentif yang baru. Nah, kemudian masuk ke step yang keempat, itu ada intervensi dan implementasi. Nah, sistem insentif yang tadi direncanakan itu akhirnya dilaksanakan. Dan ternyata itu tidak mulus-mulus saja. Ternyata terdapat 100.000 pengemudi Gosen yang mogok kerja mulai tanggal 8 sampai 10 Juni tahun 2021. Alasannya karena mereka merasa dengan adanya sistem insentif baru itu penghasilannya makin turun. Dan itu dipicu karena adanya merger antara Tokopedia dan juga Gojek. Nah, tentu saja karena ada permasalahan ini, kemudian dari divisi Gosen sendiri mengirimkan Audrey Petrin selaku Vice President Corporate Company untuk melakukan konferensi pers dan meluruskan kesalahpahaman. Jadi, Audrey Petrin ini memberikan sebuah penjelasan bahwa sistem insentif yang baru ini tidak menurunkan penghasilan, akan tetapi bagi Gosen yang sudah mendapatkan order, sistemnya akan membantu agar pengemudi Gosen itu nanti mendapatkan orderan lagi. Jadi otomatis nanti akan menaikkan penghasilan atau insentif yang diterima. Nah, kemudian masuk ke step selanjutnya yaitu ada evaluasi. Nah, setelah dilakukan konferensi pers ini ternyata berhasil. Jadi ternyata para pengemudi Gojek, para pengemudi Gosen yang 100.000 jumlahnya tadi, yang sudah mogok kerja itu kembali bekerja dan ternyata hanya terjadi kesalahpahaman saja. Kemudian masuk ke step yang ke-6 yaitu sukses. Akhirnya Gosen ini berhasil mengembangkan dan berhasil mewujudkan impiannya atau perencanaannya untuk meningkatkan penghasilan dari para pengemudi Gosen. Nah, berdasarkan komponen pengembangan ini, saya menyimpulkan bahwa teknik pengembangan yang diambil Gojek adalah teknik building. Jadi, teknik building ini maksudnya adalah membangun tim atau membangun sekelompok orang untuk mengelola sebuah perencanaan yang nantinya akan diwujudkan bersama-sama. Nah, tim building ini diwujudkan dengan adanya tadi ada divisi Gosen yang melakukan kerjasama dan koordinasi untuk mewujudkan mimpinya meningkatkan penghasilan para pengemudi Gosen. Next. Nah, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Hanafi dan teman-teman atas partisipasinya dan sudah memperhatikan presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.